Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan jajarannya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Dr. Hajah Yati Heryati MPD, serta rekan teman-teman online yang saya cintai dan saya sayangi. Selamat siang teman-teman, selamat pagi kawan-kawan, selamat sore sohib karib, selamat malam para pejuang pendidikan. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam kawan-kawan, teman-teman sohib karib dan para pejuang pendidikan. Puja yang berhiaskan Garuda Pancasila di dada demi kemerdekaan rakyat Indonesia, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Puji yang timbul dari hati sanubari demi ulama dan para habaib dan para kiai, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati. Syukur, tadabbur, tasyakur, tadakkur, tafakkur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Berdirinya saya di sini tentunya mempunyai suatu maksud dan tujuan. Banyak sekali harapan, terutama di dalam penilaian. Karena di dalam penilaian ini adalah UAS dengan sebutan public speaking. Semoga ibu diberi kesehatan maupun umur panjang, kesejahteraan, serta keistiqomahan dalam beribadah kepada Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, sebelum kita masuk kepada tema yang akan saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman online semuanya. Apakah pendidikan di Indonesia itu sudah bagus atau belum? Apakah pendidikan di Indonesia itu sudah layak atau belum? Karena banyak sekali sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang menyelenggarakan pendidikan akan tetapi tidak memenuhi prosedural atau kriteria yang harusnya ada di dalam pendidikan tersebut. Oleh karena itu, di sini saya berdiri akan menyampaikan sebuah tema tentang memaksimalkan pendidikan di era 4.0. Hadirin sekalian, pendidikan merupakan salah satu cara yang kita tempuh agar Indonesia lebih baik, agar Indonesia lebih maju. Pendidikan juga merupakan salah satu proses pembelajaran yang berjalan sangat amat lama. Dari mulai TK, kemudian maju ke SD, kemudian ke SMP atau sederajat, kemudian ke SMA atau sederajat, terus kuliah S1, S2, S3. Itu adalah tahap-tahap yang dilakukan pendidikan di Indonesia. Sangat amat lama. Akan tetapi dampak dari pendidikan itu kadang tidak ada di dalam masyarakat Indonesia. Kita flashback dulu ke waktu masih kita SD atau sekolah dasar. Ketika anak-anak di Jepang, ketika anak-anak di Rusia, ketika anak-anak di Amerika, ketika anak-anak di Cina pada waktu sekolah dasar sudah membuat robot,
Apalah daya kita waktu kita sekolah dasar. Tapi alhamdulillah dengan kekreativitasan kita dapat membuat kapal udara, kita dapat membuat kapal laut, tapi beda kualitasnya. Anak-anak di Rusia maupun di Cina membuat robot dengan elektronik. Kalau kita membuat kapal udara dan kapal laut hanya dengan kertas lipat ataupun kertas buku. Sungguh luar biasa anak-anak Indonesia itu. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Tapi janganlah Anda memuji kualitas orang luar negeri. Karena kita pun bisa. Orang luar negeri bisa karena dia tekun. Kita malas. Itulah perbedaan yang sebenarnya kecil, tapi dampaknya sangat besar terhadap kehidupan kita. Pendidikan pun tidak bisa dipaksakan maupun dipercepat. Jadi pendidikan tumbuh dengan diri sendiri. Tidak bisa dipercepat ataupun dipaksakan. Alhamdulillah, hadirin semuanya, kita di Indonesia sudah tidak dijajah. Kita sudah bebas dari penjajah. Kita sudah bebas melakukan apa saja. Akan tetapi, kita itu dijajah bukan dengan fisik, bukan dengan pesawat seperti zaman Soekarno, bukan dengan bala tentara yang dikirimkan oleh pasukan Jepang maupun Belanda. Akan tetapi, kita dijajah dengan pendidikan. Kita lihat, putus sekolah di Indonesia itu sangatlah tinggi. Tingkat kebodohan di Indonesia itu sangatlah tinggi. Ini menyebabkan Indonesia ini tidak bisa, seolah-olah tidak bisa memanage atau mengatur pendidikan di Indonesia ini. Selain daripada pendidikan yang membuat kita pintar, ada yang namanya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter perlu di dalam kehidupan kita. Karena pendidikan karakter itu termasuk dengan sopan santun, hormat kepada guru, orang tua, dan lain-lain. Akan tetapi, ketika orang berpendidikan tinggi, tapi dia tidak memiliki pendidikan karakter, itu sangat salah. Seperti siapa? Seperti para koruptor. Kita lihat para koruptor yang mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, tapi pendidikan karakternya yang sangat rendah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sekalian, koruptor atau korupsi, para pejabat tinggi itu, dia berpendidikan tinggi, akan tetapi pendidikan karakternya rendah. Saya menghimbau, ayo kita berpendidikan karakter. Indonesia perlu merombak pendidikan karakter seutuhnya. Hei para koruptor, hei para korupsi, hei para membawa uang rakyat, sadarlah Anda, tobatlah Anda. Karena itu bukanlah hak Anda. Anda pintar tapi tidak mencerminkan orang yang pintar. Anda cerdas tapi tidak mencerminkan orang yang cerdas. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Oleh karena itu, marilah kawan-kawan, para pemuda-pemudi Indonesia, marilah kita bangkitkan pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang maupun lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.